Di tengah Sungai Barito kampungku di Mangkatir di tengah Pulau Kalimantan, jauh dari hiruk-pikuk kota besar, jauh dari lampu-lampu yang tak pernah padam, jauh dari suara klakson yang saling bersahutan, ada sebuah tempat yang namanya Desa Mangkatir. Desa ini masuk ke dalam wilayah Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan. Kalau kamu melihat peta, mungkin nama tempat ini terlihat kecil, tersembunyi di antara lengkungan sungai dan hamparan hijau yang luas. Bagi orang luar yang belum pernah ke sini, mungkin terasa seperti tempat yang terlupakan. Tapi bagi kami, bagi aku, Satria, dan semua orang yang lahir, tumbuh, dan menanamkan harapan di tanah ini, Mangkatir adalah pusat dunia. Disinilah akar kami tumbuh, disinilah jejak pertama kami tertinggal, dan disinilah setiap jengkal tanah menyimpan cerita yang tak akan habis diceritakan. Di sebelah kami, mengelilingi kami seperti saudara yang saling berpelukan, ada desa-desa tetangga yang tak kalah ramah dan indah. Ada desa Lehai, yang tanahnya subur dan orang-orangnya dikenal paling murah hati. Ada desa Telang Baru, tempat di mana jalanan tanahnya saat kemarau keras dan rata, seolah dihias rapi untuk menyambut siapa saja yang datang. Ada pula desa Kalanis, yang di pinggirnya tumbuh pohon-pohon besar tempat burung-burung berkumpul setiap sore. Tak jauh dari sana, masih dalam satu wilayah, ada Kecamatan Mangkatir, tempat kami juga sering berkunjung, entah untuk berdagang, berobat, sekadar menemui kerabat, atau menghadiri pasar yang buka di hari tertentu. Kehidupan di sini tidak seperti di kota, di mana jalan lurus dan panjang menghubungkan satu tempat ke tempat lain dengan mudah. Di Mangkatir, sungai adalah jalan raya, perahu adalah kendaraan yang paling utama. Arus air adalah jam yang sering kali menentukan waktu kami. Sungai-sungai kecil berkelok-kelok membelah hutan dan rawa, berjalan tenang di antara pepohonan, lalu semuanya akhirnya bermuara ke Sungai Barito yang besar, perkasa, dan menjadi kebanggaan kami. Sungai Barito itu ibarat nadi yang mengalir di tubuh tanah kami, memberi ikan untuk perut kami, memberi jalan untuk perjalanan kami, memberi air untuk menyiram tanaman kami, memberi kehidupan untuk semuanya. Tapi sungai ini juga kadang menjadi penghalang yang harus kami hadapi dengan sabar dan ikhlas, mengajarkan kami bahwa tidak semua hal bisa kami kehendaki sendiri. Sepeda motor memang ada di kampung kami. Banyak orang memilikinya, dipakai untuk pergi ke kebun sawit, ke ladang, atau berkeliling di dalam desa. Suaranya terdengar riuh di pagi hari, membawa semangat orang-orang yang berangkat bekerja. Tapi jangan pernah berpikir bisa naik motor langsung kemana-mana dari sini. Jalan dari kampung kami tidak tembus jauh. Jalan itu berakhir di pinggir sungai, seolah berhenti dan berkata, "Sampai di sini saya bisa menemani, sisanya serahkan pada air." Mau ke kecamatan, mau ke tempat lain, harus turun dari motor, memastikan barang-barang aman, lalu mencari perahu. Perjalanan menyeberangi dan menyusuri sungai itu sekitar 1 jam lamanya. 1 jam di atas permukaan air yang tenang, melihat bayangan pohon-pohon besar di air, mendengar suara burung yang bersahutan dari dalam hutan, merasakan angin sejuk yang datang membawa bau daun basah dan tanah subur. Bagi orang yang terburu-buru, 1 jam di atas perahu mungkin terasa lama dan membosankan. Tapi bagi kami, yang sudah tumbuh bersama air ini, 1 jam itu adalah waktu untuk berhenti sejenak, bernapas lega, dan bersyukur melihat keindahan yang Tuhan berikan. Di sekitar kampung kami masih banyak hutan yang rimbun dan lebat. Pohon-pohon besar berdiri tegak seolah menjadi penjaga yang tak pernah tidur, menjaga keseimbangan alam yang sudah ada sejak lama sekali. Di dalam hutan itu hidup beragam binatang, burung dengan warna-warna indah, kera yang berteriak pagi dan sore, dan banyak makhluk lain yang menjalani hidupnya tanpa mengganggu siapa. Hutan ini juga memberi kami banyak hal, buah-buahan hutan yang manis, getah, kayu bakar, dan tanaman obat yang sudah turun-temurun dipakai orang tua kami untuk menjaga kesehatan. Kami diajarkan sejak kecil, ambillah secukupnya saja, jangan dihabiskan, jangan dirusak. Karena kalau hutan rusak, air pun akan keruh, dan kami semua yang akan merugi. Kalau musim kemarau tiba, wajah Mangkatir berubah. Jalan tanah yang biasanya becek, licin, dan sulit dilewati, perlahan menjadi kering, keras, dan kokoh. Lumpur yang dulu menempel tebal di sepatu dan roda motor kini berubah menjadi debu yang berterbangan pelan di udara. Di musim inilah jembatan gantung di kampung kami menjadi jalan yang sangat berarti. Jembatan itu terbuat dari kayu dan tali yang kuat, berayun pelan dan berdecit halus setiap kali dilewati orang.
Bagi yang baru pertama kali menyeberang, mungkin terasa menakutkan karena bergerak dan bergoyang. Tapi bagi kami, jembatan itu sudah seperti teman lama. Kami tahu di mana harus melangkah, di mana harus berpegangan, dan bagaimana menjaga keseimbangan tubuh sambil berjalan di atasnya. Lewat jembatan ini, saat kemarau, jalan dari kampung bisa tembus menuju ke perusahaan-perusahaan sawit, bahkan sampai ke Kabupaten Barito Timur, ke Tamiang Layang. Waktu ini selalu kami tunggu-tunggu, karena kami bisa bepergian lebih jauh, membawa hasil kebun untuk dijual, atau sekadar berkunjung ke tempat yang lebih luas tanpa harus selalu menunggu perahu dan arus air. Tapi tanah Kalimantan punya dua wajah yang berbeda, dan kami harus mengenal keduanya dengan baik. Wajah yang satu cerah, hangat, dan ramah di musim kemarau. Wajah yang lain tenang, dalam, dan penuh ujian di musim hujan. Setiap tahun, pasti datang banjir. Bukan banjir yang datang tiba-tiba dengan amarah besar lalu pergi sekejap mata, meninggalkan kerusakan saja. Banjir di sini datang perlahan, sopan seolah memberi waktu untuk bersiap. Air naik sedikit demi sedikit, hari demi hari, sentimeter demi sentimeter, sampai akhirnya rawa-rawa menyatu dengan sungai, dan sungai menyatu dengan halaman rumah. Perlahan-lahan, kampung kami berubah menjadi desa yang terapung di atas air. Air bisa naik sampai setinggi pinggang orang dewasa, bahkan kadang sampai setinggi dada, dan bisa bertahan selama 1 bulan penuh sebelum akhirnya turun kembali. Saat surut pun sama, perlahan, tenang, seolah sungai berbisik, "Saya pamit dulu, jaga diri baik-baik, sampai jumpa tahun depan." Walaupun demikian, kami tidak takut dan tidak mengeluh. Kami sudah terbiasa, kami sudah tahu kapan harus mulai mengangkat barang ke tempat yang lebih tinggi, kapan harus menaikkan kursi dan meja, kapan harus menyiapkan lampu dan bahan makanan. Bagi kami, banjir bukan musuh yang harus dibenci. Ia adalah bagian dari sahabat lama yang datang berkunjung setiap tahun. Ketika air naik, kami mengubah cara hidup, jalan diganti perahu, halaman rumah menjadi pelabuhan, dan tetangga yang biasanya kami temui di jalan kini kami sapa dari perahu yang lewat di depan rumah. Banjir mengajarkan kami untuk sabar, untuk saling menolong, dan untuk mengerti bahwa di alam ini, kami bukan penguasa, kami hanya tamu yang harus menghormati aturan tuan rumah. Pekerjaan orang-orang di Mangkatir bermacam-macam, semuanya dilakukan dengan keringat dan kejujuran. Ada banyak orang yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Mereka berangkat pagi buta, saat langit masih gelap dan udara masih sejuk, pulang saat matahari mulai turun ke arah barat dengan wajah lelah tapi tenang. Mereka menebang daun, memanen buah, membersihkan lahan, pekerjaan yang berat dan melelahkan, tapi dilakukan dengan hati bahwa hasilnya akan berkah untuk keluarga. Ada juga yang bekerja di pertambangan batu bara, agak jauh dari desa. Di sana debu selalu menempel di wajah dan pakaian, tapi semangat mereka tak pernah pudar. Mereka bekerja keras agar anak-anaknya bisa sekolah, agar orang tuanya bisa makan enak, agar rumahnya tetap hangat dan penuh tawa. Ada pula yang menjadi nelayan di Sungai Barito. Mereka menebar jaring di pagi atau sore hari, menunggu dengan sabar sampai ikan-ikan tawar yang segar tertangkap. Ikan itu sebagian dimasak sendiri di rumah, sebagian dibawa ke pasar untuk dijual. Setiap ikan yang tertangkap adalah rezeki yang dikirimkan sungai untuk kami nikmati bersama. Pasar di tempat kami punya jadwal sendiri, seperti hari raya yang kami tunggu dengan gembira. Di kecamatan, pasar buka setiap hari Kamis. Di sanalah orang-orang berkumpul dari berbagai penjuru, membawa hasil kebun, hasil hutan, ikan yang masih basah, sayuran yang baru dipetik, pisang yang manis, dan segala macam barang kebutuhan sehari-hari. Suasananya sangat meriah dan hangat. Suara orang menawar harga terdengar saling bersahutan, bau ikan segar bercampur dengan bau masakan yang dijual di pinggir pasar, dan di mana-mana terlihat wajah-wajah yang ramah sambil tersenyum dan menyapa. Di pasar inilah tempat orang bertemu kawan lama, bertukar kabar, bercerita tentang hujan, tentang tanaman, tentang anak-anak yang sedang bersekolah. Di kampung tetangga, di Mangkatip, pasar buka setiap hari Selasa. Lebih kecil dan lebih tenang, tapi tak kalah hangatnya. Di sana kami sering pergi berdua atau bertiga, berjalan kaki sebentar atau naik perahu kecil, membawa apa yang kami punya untuk ditukar dengan apa yang kami butuhkan. Pendidikan tetap kami junjung tinggi, meski jalannya tidak mudah. Di desa kami masih ada sekolah dasar. Anak-anak berjalan kaki atau naik perahu sebentar untuk sampai ke sekolah, membawa tas di punggung dan semangat di dada.
Tapi kalau sudah tamat dari SD dan mau melanjutkan ke SMP atau SMA, harus pergi ke kecamatan. Di sanalah perahu menjadi teman setia setiap pagi. Anak-anak berangkat sebelum matahari terbit, naik perahu bersama, menyeberangi sungai yang masih berkabut, berharap hari ini lancar dan bisa belajar banyak hal. Pulangnya pun kadang sudah sore, dengan wajah lelah tapi hati penuh harapan. Tidak mudah memang, kadang hujan turun deras, kadang harus air deras, kadang badan terasa mengantuk di atas perahu. Tapi